Shalom, adik-adik sekolah minggu, kelas tengah dan kelas besar. Selamat tahun baru. Selamat bertemu kembali dengan Kak Lili. Gimana adik-adik? Adik-adik semangat untuk memasuki tahun 2022? Ya, banyak sekali hal-hal yang akan kita alami ya. Kak Lili percaya adik-adik sudah siap. Namun sebelum kita memasuki, Kak Lili mau ajak adik-adik untuk bersekutu dengan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan di hari Minggu ini dengan menyanyikan puji-pujian. Juga nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah menemani kami melalui 2021. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada tangisan. Tapi kami percaya Bapa, kasih-Mu ya dan amin. Kasih-Mu masih tetap sama. Karena itu Tuhan, sebelum kami saat ini, di awal tahun 2022 ini, kami juga ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami ingin membawa persembahan kami, puji-pujian kami, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Segala puji, hormat kami hanya bagi nama-Mu. Syukur ku naikkan padamu, sembahku hanya bagimu, bagi anak domba yang dudun dari tata, bagi anak domba yang turun dari tata. Padamu, sembahku hanya bagimu, bagi anak domba yang turun dari tata. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah
selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekali lagi, selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan adik-adik, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. He has done great things. He has done great things. He has done great things. He's so good to me. Allah itu baik. Haleluya adik-adik ya. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Adik-adik percaya? Allah itu baik. Amin. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Allah itu baik. Dia baik buat kita semua. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang memelihara. Engkau Allah yang senantiasa menyertai dan memimpin kami. Saat ini Tuhan, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Berikan kami terang-Mu Tuhan, berikan kami kebenaran-Mu. Ajari kami untuk menjadi anak-anak yang hidup di dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Hari ini kalian sama Kak Lili akan membuka firman Tuhan ya dari Alkitab. Karenanya Kak Lili minta adik-adik siapkan Alkitab kalian di samping kalian. Udah disiapkan? Kalau belum Kak Lili kasih waktu untuk adik-adik ambil Alkitabnya. Kalau sudah, yuk segera duduk yang manis. Kita akan membuka firman Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Udah siap? Yuk ya. Firman Tuhan hari ini Kak Lili ambil dari kitab 1 Samuel. Dan adik-adik bisa baca nanti ya. Tapi Kak Lili tetap akan membuka Alkitab. Mulai sekarang Kak Lili akan ajarkan adik-adik untuk kita buka-buka Alkitab bersama. Nah, supaya adik-adik nggak usah adik-adik nggak usah takut. Kak Lili akan tunggu dengan sabar, adik-adik buka. Kalau adik-adik perlu bantuan, minta papa mama kalian untuk membantu kalian ya. Atau kakak-kakak kalian. Firman Tuhan hari ini Kak Lili ambil dari kitab 1 Samuel, pasal 7 sampai pasal 12. Ya, Kak Lili nggak akan buka semua dari pasal 7 sampai pasal 12. Adik-adik bisa baca sendiri nanti setelah ibadah dengan Kak Lili. Tapi ada ayat-ayat tertentu yang akan Kak Lili sharingkan dan bagikan dengan kalian ya. Nah, seperti adik-adik tahu, kitab di 1 Samuel berarti firman Tuhan ini
Di kitab ini berbicara tentang Nabi Samuel. Siapa Samuel? Adalah nabi yang memimpin bangsa Israel. Dia dari kecil, seperti adik-adik tahu, hidupnya sudah diserahkan kepada Tuhan. Dia selalu melayani bangsa Israel. Dia yang memimpin bangsa Israel, mengajari bangsa Israel untuk hidup di dalam kebenaran. Dia yang mengadili bangsa Israel. Kalau ada yang mengalami masalah, dia yang akan membantu bangsa Israel. Nah, tapi Samuel, bertambahnya waktu berarti dia juga semakin tua. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dia mengangkat anaknya. Yuk, kita buka ya. Di 1 Samuel 8 ayat 2. 1 Samuel 8 ayat 2. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua Abia. Nah, mestinya kalau sudah diangkat dua anak ini, bangsa Israelnya sudah aman dong, benar nggak? Tapi apa yang terjadi? Yuk, tetap baca ya. Di pasal yang sama, di ayat yang ketiga. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Tidak seperti Samuel maksudnya. Mereka itu mengejar laba. Mengejar laba itu apa? Mencari keuntungan untuk diri sendiri. Untuk Yoel dan Abia. Itu bagus nggak? Nggak. Lalu mereka menerima suap. Jadi misalnya ada yang nggak benar. Tapi karena mereka dikasih uang, sehingga mereka bilang, oh ya sudah, ini benar. Itu bagus nggak? Itu adil nggak? Nggak. Itu nggak benar. Nah, mereka juga memutarbalikkan keadilan. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Nah, itu nggak benar. Sehingga bangsa Israel nggak senang. Akibatnya apa? Mereka mengeluh kepada Samuel. Samuel, anakmu ini nggak benar. Gimana bisa memimpin bangsa Israel? Lihat bangsa-bangsa yang lain itu ada raja yang bisa memimpin bangsanya, rakyatnya dengan benar. Kita juga mau dong seorang raja. Menurut adik-adik, permintaan bangsa Israel ini benar atau tidak? Adik-adik setuju dengan keinginan bangsa Israel untuk meminta seorang raja? Mereka lupa. Mereka punya seorang raja yang selama ini memimpin dan membimbing mereka. Siapa adik-adik rajanya? Adik-adik tahu nggak? Siapa raja bangsa Israel? Tuhan. Tuhan adalah raja atas segala raja. Tapi bangsa Israel masih minta seorang raja. Raja yang mereka bisa lihat. Raja yang bisa memerintah mereka. Bagaimana menurut adik-adik? Samuel itu menegur. Tapi mereka ngotot minta seorang raja. Maksa masih minta seorang raja. Akhirnya Samuel berdoa kepada Tuhan. Yuk adik-adik ikuti Kak Lili lagi. Di ayat ke-6. Masih di pasal yang sama ya. Pasal 8 ayat ke-6. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Lalu apa jawab Tuhan adik-adik? Adik-adik, lihat betapa Tuhan kita itu menyayangi bangsa Israel. Ayat 7. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah. Aku di sini huruf besar kan, A-nya, berarti mereka bangsa Israel menolak siapa? Menolak Tuhan.
supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Sedih gak adik-adik Tuhan Yesus kita, Tuhan kita? Pasti sedih. Tapi begitu besar kasihnya kepada bangsa Israel. Dia tetap mengabulkan permintaan bangsa Israel. Tapi sebelum dikabulkan permintaannya, Tuhan masih mengingatkan bangsa Israel kembali loh. Tuhan kita tuh baik gak loh? Dia tahu loh. Nanti kalau sudah ada raja, pasti ada hal-hal tertentu, hal-hal lain yang akan membuat bangsa Israel nanti mungkin kecewa atau marah. Sebelum terjadi, Tuhan itu mengingatkan terlebih dahulu loh. Betapa baiknya Tuhan itu. Adik-adik mau dengarkan? Nih, apa yang Tuhan kasih tahu kepada bangsa Israel. Dari ayat 11 sampai kepada ayat 18, itu adalah yang Tuhan kasih tahu kepada bangsa Israel. Bangsa Israel, kalau kamu minta ada seorang raja, nanti kamu harus melakukan ini semua loh kepada rajamu. Apa aja? Yuk kita baca ya. Anak-anakmu laki-laki akan diambil. Mereka akan bekerja untuk raja. Kemudian mereka akan membajak ladangnya raja. Mereka akan disuruh membuat perkakas-perkakas kereta raja dan senjata-senjata. Ayat 13, yang anak-anak perempuan akan diambil, disuruh jadi juru rempah-rempahnya raja, juru masaknya raja, juru makanannya raja. Belum selesai. Di ayat 14, ladangnya bangsa Israel, kebun anggurnya, kebun zaitunnya, yang paling baik harus hasilnya diserahkan kepada siapa? Kepada raja. Belum selesai loh adik-adik, ayat 15. Gandummu, hasil anggurmu, diambil 1/10-nya, diserahkan kepada pegawai istana dan pegawai-pegawai lainnya. Semuanya untuk orang-orangnya raja. Lalu apa lagi? Masih ada Kak Lili? Ada di ayat 16. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu, binatang-binatang peliharaanmu, keledai-keledaimu, semuanya diambil untuk pekerjaannya raja. Sudah selesai? Belum. Masih ada di ayat 17. Apa? Kambing dombamu akan diambil 1/10-nya dan bangsa Israel sendiri akan menjadi budaknya raja. Lah kok mau loh? Tapi tetap bangsa Israel mau punya raja. Tuhan sudah gak bisa ngomong apa lagi. Tuhan udah bilang loh, tapi jangan nanti kamu mengeluh loh. Jangan jerit-jerit ini raja ini kok jahat. Tapi apa? Bangsa Israel tetap mau punya seorang raja. Tuhan mengabulkan permintaan bangsa Israel. Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi seorang dari suku Benyamin. Siapa namanya? Saul. Ya. Saul akhirnya menjadi raja pertama bagi bangsa Israel. Adik-adik, bukankah kita sering melakukan hal yang sama seperti bangsa Israel? Kita tahu Allah kita itu Allah yang hidup, Allah yang mendengar, Allah yang memelihara, Allah yang menyertai. Bahkan Allah yang memberkati.
Namun, di dalam kehidupan kita, selalu kita mau yang keinginan kita yang terpenuhi. Kita kadang-kadang meragukan kehadirannya. Kita sering meragukan Allah kita itu mendengar, Allah kita itu hidup apa tidak. Kak Lili mau mengingatkan adik-adik di awal tahun yang baru ini. Di dalam kehidupan kita akan melewati banyak hal. Tapi satu yang harus adik-adik percaya, Tuhan kita selalu sayang kepada anak-anaknya. Dia tidak pernah menolak anak-anaknya. Dia tidak pernah melupakan anak-anaknya. Tapi kita yang selalu sering melupakan. Kita sering yang selalu menomorduakan Allah kita. Yuk adik-adik, jangan dukakan hati Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel mendukakan hati Tuhan. Tadi di ayat keberapa adik-adik? Ayat 7. Apa? Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Jangan sampai di dalam hidup kita juga menolak Tuhan. Ya adik-adik ya. Tapi kehidupan kita kadang-kadang gak gampang Kak Lili. Kita sudah berdoa, Tuhan gak mendengar, gak menjawab. Ada waktunya Tuhan. Dan Tuhan tahu yang terbaik buat adik-adik dan Kak Lili. Menurut adik-adik sekarang itu adalah yang terbaik. Tapi menurut Tuhan belum. Adik-adik harus percaya. Tuhan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Kenapa? Karena Dia sayang adik-adik dan Kak Lili. Adik-adik percaya? Yuk kita bikin komitmen yang baru. Kita bikin janji yang baru di dalam hidup kita pada hari ini. Di awal minggu yang baru, di tahun yang baru. Apapun yang terjadi di depan kita serahkan kepada Tuhan. Kita harus percaya kalau Tuhan bisa menyertai kita melewati masa-masa susah kita. Sampai sekarang kita tetap ada. Berarti Tuhan akan menyertai kita juga di tahun-tahun yang kedepannya. Adik-adik percaya? Kak Lili percaya. Allah yang Kak Lili sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang menyertai, Allah yang memberkati. Yuk kita tutup di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh melewati 2021 dalam penyertaan dan perlindungan Engkau. Meskipun banyak tangis, banyak jerit, Tuhan, tapi Engkau tetap memelihara kami. Bapa, kami mau serahkan tahun 2022 ini juga ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami, Tuhan. Kami serahkan keluarga kami, Tuhan. Kami serahkan papa mama kami. Kami serahkan sekolah kami. Kami serahkan masa depan kami. Cita-cita kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, pimpin kami. Biarlah Engkau yang menjadi raja atas hidup kami. Kami gak mau yang lain Tuhan. Kami mau hanya Engkau yang menjadi raja dan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Karena kami percaya hanya di dalam nama-Mu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau doa-doa kami ada yang masih belum terjawab, ajari kami untuk tetap percaya bahwa Engkau memberikan yang terbaik kepada kami pada waktunya, pada waktu yang tepat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan untuk mengutamakan Engkau di dalam hidup kami. Biarlah Engkau satu-satunya Raja dan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekali lagi, jangan lupa percaya dan tetap komitmen di dalam Tuhan. Supaya di dalam kehidupan kita ada damai sejahtera. Oke adik-adik, sebelum Kak Lili akhiri firman Tuhan, ya, Kak Lili mau adik-adik ada ayat hafalan ya. Yuk, buka dengan Kak Lili ya. Sebentar ya adik-adik ya. Di pasal ke-8. Tetap ya. Di ayat yang ke-7. Di pasal 1 Samuel 8 ayat ke-7. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Yang Kak Lili mau ingatkan adalah kita selalu mengingat bahwa jangan sampai kita menolak siapa? Tuhan. Karena Tuhan adalah Raja dan Tuhan di dalam hidup kita. Sampai bertemu kembali dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.